Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Anissa Sedina Kahar dari 11 OTKP 1. Di video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang kinerja karyawan di era pandemi ini. Yang pertama, kalian tahu nggak sih apa itu karyawan? Nah, di sini nanti aku akan menjelaskan sedikit tentang pengertian karyawan. Nah, pengertian karyawan itu adalah setiap orang yang memberikan jasa kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya. Nah, kalian juga tahu nih, pandemi di Indonesia itu sudah hampir lama di Indonesia, hampir 1 tahun lebih di Indonesia. Dan pandemi ini membawa dampak yang buruk bagi warga Indonesia, khususnya yaitu para pekerja. Mereka sangat sulit untuk mencari nafkah pada saat pandemi ini. Pandemi juga berdampak bagi seorang karyawan. Mereka tidak bisa kembali ke perusahaan jika pandemi masih tersebar luas di Indonesia. Tapi belakangan ini banyak pekerja-pekerja kantoran yang sudah mulai bekerja di perusahaannya, atau masih ada pula yang masih bekerja di rumah. Kalian tahu gak sih dampak pandemi bagi karyawan-karyawan di Indonesia? Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama, pandemi bisa menyebabkan seseorang di PHK. Buktinya, 13,9% responden terpaksa cuti, sedangkan 7,4% kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Yang kedua, dampak pandemi terhadap pekerja baru. Yang ketiga, karyawan swasta cenderung lebih terdampak pandemi. Sementara, menurut survei Jakpad, karyawan yang terkena PHK dan skorsing sementara bekerja di perusahaan swasta. Yang keempat, sektor yang sangat terdampak pandemi. Sebab mayoritas responden yang terkena PHK bekerja di 2 sektor tersebut. Dan yang terakhir, dampak pandemi bagi karyawan yang bergaji di bawah 5 juta. Sangat miris kan teman-teman? Mereka yang harusnya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi sekarang terkena pandemi seperti ini. Menurut kalian gimana ya cara untuk meningkatkan kinerja karyawan di era pandemi ini? Aku punya solusi untuk meningkatkan kinerja para karyawan di era pandemi ini. Kita simak sama-sama ya. Yang pertama, memberikan tujuan dan fungsi peran yang jelas. Perubahan posisi di tengah era pandemi ini sangat mungkin terjadi. Untuk itu, berikanlah gambaran mengenai fungsi atau tujuan untuk masing-masing tim Anda. Yang kedua, memberikan training untuk mencapai tujuan perusahaan. Memberikan training atau pelatihan adalah hal yang perlu dilakukan untuk menyamakan visi dan misi para karyawan Vakses. Yang ketiga, memberikan kepercayaan. Berikanlah kepercayaan penuh sambil tetap mengawasi kinerja tim dengan baik. Melalui kepercayaan yang kita berikan, tentu tim akan lebih bersemangat lagi untuk bekerja karena merasa diberi kepercayaan. Berikanlah apresiasi sesering mungkin terhadap kinerja tim yang sudah baik. Bahkan, jika kemungkinan, jangan lupa untuk memberikan mereka reward serta bonus supaya mereka tetap semangat dalam bekerja di tengah
pandemi yang melanda. Yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala dan open terhadap masukan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan berbagai masukan dari tim yang bekerja, demi terciptanya lingkungan kerja yang lebih baik dan tidak saling merugikan atau antar pihak. Nah, itu dia penjelasan tentang kinerja karyawan di era pandemi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini ya. Itu saja yang bisa aku jelaskan tentang kinerja karyawan di era pandemi ini. Dan see you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.